Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini saya kurang tahu ya lokasi kita di mana saja. Jadi selamat pagi, siang, sore mungkin di tempat Anda. Jadi kita akan mulai memasuki topik pertama. Nah, tentu saja dalam topik pertama ini, maaf ya teman-teman, maksud saya subtopik pertama. Nah, jadi subtopik pertama ini tentu saja membahas mengenai konsepsi agrikultur itu sendiri. Apa sih pengertiannya? Apa sih tujuannya? Apa yang mengaturnya? Maka dari itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari akuntansi agrikultur. Tentu kita harus tahu pengertiannya dulu agar kita tahu apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Nah, jadi akuntansi agrikultur adalah sektor yang bergerak dalam dua bidang, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Jadi, dalam dua jenis bidang itu dibagi lagi menjadi beberapa sektor. Pertama, sektor perkebunan, hortikultura, sektor florikultura, sektor pertanian, peternakan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya saya ada menyebutkan hortikultura dan florikultura. Jadi apa yang dimaksud dengan itu? Hortikultura merupakan cara kita menanam tanaman di sekitar rumah kita, seperti sayuran, mau tanaman apapun. Lalu florikultura ini merupakan cabang turunan dari si hortikultura. Jadi dia lebih ke tanaman hias yang kita tanami. Jadi setelah kita mengetahui apa itu agrikultur, kita akan lanjut membahas mengenai pengertian dari aktivitas agrikultur. Nah, dalam PSAK 69 dijelaskan bahwa aktivitas agrikultur adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh sebuah badan atau entitas dengan tujuan, jadi mereka ini punya tujuan, pasti ya teman-teman, mengelola transformasi biologis atau memanen dari si aset biologis tersebut, kemudian sehabis itu mereka akan menjualnya, mau dari si aset biologis itu yang dijual maupun hasil panenannya, mereka akan menjualnya atau mengubah si aset biologis ini menjadi aset pertanian atau membuat aset biologis yang baru. Jadi dari aset biologis yang lama, lahirlah aset biologis yang baru. Contohnya bisa seperti ini teman-teman. Dalam peternakan, misalnya seperti sapi, pasti suatu saat akan mengalami transformasi biologis dan akan melahirkan sebuah anak sapi yang nanti menjadi aset biologis baru. Jadi, si aset biologis ini mengalami 4 transformasi biologis. Pertama, ada pertumbuhan. Kedua, ada degenerasi atau penurunan, baik secara kuantitas maupun kualitas dari si aset biologis tersebut. Lalu yang ketiga, ada produksi. Jadi, si aset biologis ini bisa menghasilkan sesuatu, seperti misalnya pohon sawit menghasilkan buah sawit. Dan yang keempat, prokreasi. Jadi, si aset biologis ini melahirkan aset biologis yang baru, seperti sebelumnya saya sebutkan, sapi melahirkan anak sapi. Jadi kita sebagai sebuah entitas atau sebuah usaha pasti mengalami hal tersebut. Jadi secara singkatnya ada 3 proses yang pasti kita alami ketika kita terjun ke dunia agrikultur. Pertama, tentu saja kita akan mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Kita akan melihat bagaimana aset biologis itu tumbuh dari yang kecil tiba-tiba menjadi besar. Lalu yang kedua, proses penanaman, yaitu proses perkembangbiakan. Bagaimana sih kita mengelola aset biologis itu dari yang kecil sampai besar? Bagaimana mereka bisa melewati proses tersebut? Tentu saja lewat perkembangbiakan, baik secara pemupukan untuk tanaman atau kalau untuk hewan ya diberi pakan. Lalu proses selanjutnya, ketika kita sudah melewati proses pertumbuhan, penanaman, pasti kita akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita tuai. Nah, jadi dinamakan proses produksi dari aset biologis tersebut. Di mana sapi pasti menghasilkan yang namanya susu, ayam menghasilkan telur, tanaman misalnya kita menanam kol ya pasti menghasilkan kol. Nah, pasti kita akan timbul pertanyaan di sini. Peraturan apa sih yang mengatur si agrikultur ini? Jawabannya ada pada PSAK 69 yang merupakan adopsi dari IAS 41. IAS ini singkatan dari International Accounting Standard. Nah, jadi sejak kapan peraturan ini mulai diterapkan?
Jadi sejak 1 Januari 2018. Peraturan ini berisi mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan dari aktivitas agrikultur yang terjadi di sebuah entitas. Pasti teman-teman mempunyai pertanyaan baru terkait hal ini. Peraturan ini tuh dikenakan ke objek mana saja sih? Jadi ada 3 objek yang dikenakan oleh peraturan PSAK 69 ini. Yang pertama, ada aset biologis, namun dikecualikan untuk tanaman produktif. Jadi aset biologis itu adalah tumbuhan atau tanaman hidup ya teman-teman. Lalu yang kedua, ada produk agrikultur pada saat titik pemanenan. Dan yang terakhir, ada transaksi yang berkaitan dengan hibah pemerintah. Lalu, kenapa sih si tanaman produktif ini malah dipisahkan dari si kesatuan aset biologis itu? Nah, jadi teman-teman, tanaman produktif ini dianggap sebagai aset tetap dan mempunyai peraturannya sendiri, yaitu PSAK 16 mengenai aset tetap. Jadi contohnya seperti tanaman sawit ya. Kalau tanaman sawit, pohonnya merupakan aset tetap, sedangkan produk yang ada seperti buah sawitnya kita anggap sebagai produk agrikultur dan dimasukkan dalam PSAK 69. Jadi di sepanjang video dari awal sampai sekarang pasti kita sudah menemui nih, apa sih yang membedakan si akuntansi agrikultur ini dengan akuntansi pada umumnya. Nah, jadi itu terletak pada si asetnya. Aset di akuntansi agrikultur ini berubah, mengalami transformasi ya teman-teman. Jadi ada 4 tadi yang saya sebutkan. Nah, karena hal tersebut maka baik pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya tentu saja berbeda dengan aset pada biasanya. Pasti masih banyak yang harus dijelaskan. Bagaimana sih perubahannya, berapa ukurannya, berapa umurnya. Jadi banyak sekali proses di sana yang membedakannya dengan akuntansi pada biasanya. Makanya kita mesti mempelajari akuntansi ini karena ada perbedaan yang mendasar di sana. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi ini membahas mengenai pengelompokan dari si aset biologis. Nah, pertama kali saya ingin membahas mengenai pengelompokan terkait karakteristik. Pertama ada aset biologis produktif. Nah, jadi ini merupakan aset biologis, yaitu hewan atau tumbuhan yang menghasilkan aset biologis baru maupun menghasilkan hasil agrikultur dari si aset biologis tersebut. Misalnya ini teman-teman, sapi melahirkan anak sapi atau sapi menghasilkan susu. Jadi sapi ini dianggap sebagai aset biologis. Lalu yang kedua, aset konsumsi. Nah, aset biologis konsumsi ini merupakan aset biologis yang bisa dimakan. Jadi misalnya sapi, dagingnya bisa kita makan, bisa menjadi hasil agrikultur. Nah, lalu kita akan lanjut ke pengelompokan yang kedua. Jadi di sini dipisahkan menjadi aset biologis menghasilkan dan aset biologis belum menghasilkan. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Di aset biologis menghasilkan ini kan ada 2 sebelumnya ya pembagiannya. Jadi aset konsumsi dianggap sudah menghasilkan ketika dia sudah bisa dipanen. Misal tebu sudah bisa dipotong dan sudah bisa untuk dikonsumsi. Lalu untuk yang aset biologis produktif, dia dikatakan sudah menghasilkan ketika dia sudah bisa melahirkan atau menghasilkan aset biologis yang baru. Misalnya sapi menghasilkan anak sapi. Lalu bagaimana dengan aset belum menghasilkan? Nah, belum menghasilkan ini ketika asetnya ini masih dalam proses pertumbuhan dan belum siap untuk dipanen. Lalu yang kedua, aset ini masih belum mencapai masa produktifnya. Ketika kita sudah mengetahui apa itu pengelompokan aset biologis, apa itu aset biologis, maka kita akan lanjut ke hasil dari si aset biologis atau sering kita sebut sebagai produk agrikultur. Nah, jadi dalam agrikultur ini ada namanya 2 proses setelah kita mendapatkan si produk agrikultur. Pertama, langsung dijual. Jadi ketika kita sudah mendapatkannya, misal kita sudah mendapatkan susu nih, jadi kita langsung menjualnya saja tanpa pengolahan. Yang kedua, ada proses pengolahan dulu sebelum kita menjualnya. Misalnya kita sudah mendapatkan susu dari sapi, lalu si hasil agrikultur ini akan kita olah menjadi yogurt dan akhirnya kita jual. Setelah kita sudah memahami konsep dari si agrikultur tadi, dimulai dari pengertiannya, tujuannya, peraturannya,
apa sih yang ada di dalamnya? Kita akan lanjut ke pembahasan mengenai sektor dari si akuntansi agrikultur ini. Pertama adalah sektor perkebunan. Jadi, sektor ini berkaitan dengan kegiatan pertanian yang fokusnya pada budidaya tanaman dalam skala besar. Di Indonesia sendiri, hasil perkebunan yang terkenal adalah seperti pohon kelapa sawit, tanaman karet, serta tanaman kopi. Dalam melalui proses perkebunan, ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Pertama, persiapan lahan, seperti membajak atau menggemburkan lahan serta menyuburkan lahan sebelum bibit ditanam. Lalu yang kedua adalah proses pembibitan, yaitu penanaman bibit yang sudah dibeli atau diambil dari aset biologis yang lain. Dan terakhir adalah pelaksanaan operasi dan manajemen agrikultur. Jadi ini dilakukan semenjak lahan itu sudah kosong sampai berisi aset biologis yang sudah kita tanami. Selanjutnya adalah sektor peternakan. Sektor ini merupakan jenis usaha yang melakukan kegiatan mengembangbiakan ataupun memelihara hewan yang masuk dalam kategori hewan ternak dengan tujuan mendapatkan manfaat ataupun hasil yang dapat diperjualbelikan dari kegiatan tersebut. Hewan ternak sendiri terbagi menjadi 3. Pertama, yang berukuran besar seperti sapi, kedua yang berukuran kecil seperti babi, dan yang ketiga berupa unggas seperti itik dan ayam. Yang terakhir adalah sektor perikanan. Jadi, kegiatan dalam sektor ini terkait dengan manajemen dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan, dimulai dari tahap persiapan sebelum produksi, pelaksanaan produksinya, atau proses pengolahan hingga pemasarannya dalam lingkungan perairan yang ada. Nah, di sini kita akan lanjut kepada contoh perusahaannya. Jadi di sini saya mengambil PT Perkebunan Nusantara 12 atau Persero, Kebun Kalisat Jambit Bondowoso. Nah, jadi pertama hal yang harus kita lakukan adalah pengakuan. Pengakuan ini kan bagaimana kita mengelompokkan aset biologis yang kita punya. Jadi di sini ada 2 pengakuan yang dibuat oleh si perusahaan ini. Pertama, dalam aset tanaman produktif, yaitu tanaman kopi yang sudah menghasilkan. Yang kedua, aset tanaman belum produktif, yaitu tanaman kopi yang belum menghasilkan biji kopi. Nah, yang selanjutnya pengakuannya itu kita klasifikasikan si aset biologis ini. Jadi ada 4 proses ya teman-teman. Nah, di sini ada 1, tanaman tahun yang akan datang. Ini tanamannya belum ditanam, namun lahannya sudah melalui proses dan ada pengeluaran biaya di sana, maka akan dibebankan pada tanaman tahun yang akan datang. Lalu selanjutnya ada proses tanaman tahun ini. Nah, jadi tanaman tahun ini adalah setelah proses lahan tadi sudah selesai, maka mulailah ditanami tanaman kopi. Lalu yang ketiga, proses ketiga ini mengenai tanaman belum menghasilkan. Nah, jadi setelah ditanami tanaman tahun ini yang di proses kedua, maka kan bertumbuh itu tanamannya menjadi tumbuhan ya kan, cuma belum menghasilkan, maka dimasukkan ke dalam TBM ini. Dan proses keempat ini mengenai tanaman menghasilkan. Jadi ketika tanaman ini sudah melewati beberapa masa, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan mulai menghasilkan biji kopi, maka dimasukkan ke dalam TM ini. Di sini ada tambahannya. Ketika tanaman sudah bisa menghasilkan dan sudah dapat dipanen menjadi biji kopi, maka biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahap tanaman menghasilkan akan masuk ke dalam biaya produk agrikultur, serta nantinya perusahaan akan mencatatnya sebagai persediaan. Selanjutnya, pencatatannya akan kita lakukan mulai tahap yang ketiga tadi. Jadi tahap ketiga tadi kan kita sudah mendapatkan tanaman yang bertumbuh ya teman-teman. Nah, jadi pencatatan pertama itu tanaman belum menghasilkan pada kas. Kan kita sudah mengeluarkan, walaupun si tanaman ini belum menghasilkan. Lalu di tahap keempat, jurnal yang kita lakukan adalah tanaman menghasilkan pada tanaman belum menghasilkan. Jadi ini ketika si tanaman belum menghasilkan ini dipindahkan atau dikonversi menjadi tanaman menghasilkan. Karena ternyata di kenyataannya si tanaman ini sudah menghasilkan biji kopi. Lalu jika ada penyusutan maka dibuatlah jurnalnya. Maaf ya teman-teman, ini beban penyusutan tanaman menghasilkan pada akumulasi penyusutan tanaman menghasilkan. Lalu ada lagi jurnal tambahan jika adanya kematian atau cacat aset biologis.
Ini dihitung sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi jurnalnya rugi kematian dan akumulasi penyusutan pada tanaman menghasilkan. Yang terakhir jurnal ketika kita melakukan pengakuan pada produk agrikulturnya, yaitu persediaan pada kas. Jadi kan si biaya-biaya selama tanaman menghasilkan tadi dikatakan dibebankan kepada persediaannya, makanya dibuatlah jurnal seperti ini.